Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih kurang agak semangat. Ibu ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya ya. Ya, Bu. Ya, sehingga kita bisa dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran kita dari awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Olehnya itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Ibu minta salah seorang di antara kalian untuk bisa memimpin doa. Siapa yang bersedia? Ya, oke, silakan Al-Mustafa untuk dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, pembahasan materi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Untuk itu, seluruh peserta didik diharapkan untuk berdiri. Oh ya, namun sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsensi dulu kehadiran kalian. Oke, silakan duduk dulu. Ada yang mengecek dulu kehadirannya kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Firda. Oh iya, Filda ya. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Bisa juga, Bu. Ini saja. Ya. Berarti semua hadir ya? Ya, Bu. Ya. Oke, semoga temannya yang sakit ini kita doakan ya. Semoga diberi kesehatan dan bisa bersama-sama kita pada pertemuan pembelajaran kita berikutnya. Ya, oke, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu nasional ya. Tentu kita
Silakan duduk kembali. Ya, baiklah. Kita akan mulai belajar ya. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan lingkaran. Nah, di persamaan lingkaran ini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama itu persamaan lingkaran di pusat O 0,0 dan persamaan lingkaran di pusat P A, B. Nah, namun untuk lebih berkonsentrasi di sini dan untuk lebih berkonsentrasi dalam mempelajari materi ini, di sini Ibu akan mencoba memberikan beberapa kata. Nah, kalian diminta untuk menebak warnanya ya dari kata yang Ibu berikan. Untuk itu, tolong diperhatikan baik-baik. Nah, ini. Oke, ini warna apa? Hitam ya? Ya. Oke, ini? Merah. Ya. Kuning. Ya. Biru. Biru ya? Hijau. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi kita pada hari ini, Ibu bertanya, apakah kalian sudah belajar di rumah? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah siap untuk belajar matematika pada hari ini ya? Siap, Bu. Ya, oke. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran dan 2 poin terkait persamaan lingkaran ini akan kita pelajari, yaitu persamaan lingkaran di pusat O 0,0 dan persamaan lingkaran di pusat P A, B. Nah, tujuan kita mempelajari persamaan lingkaran atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari mempelajari materi ini, yaitu melalui diskusi kelompok nanti, peserta didik dapat memahami dan menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berpusat di P A, B, sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan pemantik dari materi ini, yaitu yang pertama, bagaimana kalian bisa menentukan persamaan lingkaran? Nah itu. Yang kedua, masalah dalam kehidupan sehari-hari apa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan lingkaran? Itu. Jadi untuk menentukan persamaan lingkaran, di sini kalian perlu mengetahui terlebih dahulu. Yang pertama itu definisi lingkaran. Ya, karena kita yang akan kita pelajari tentang lingkaran ya, dalam hal ini persamaannya. Yang kedua tentang jarak antara 2 titik dan tentang persamaan kuadrat. Nah ini yang akan kalian perlu ketahui terlebih dahulu untuk kalian lebih memahami materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang persamaan lingkaran ya. Nah oke. Nah, ada yang masih ingat kira-kira apa itu definisi lingkaran? Ya, Bu. Ya, silakan. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari pusat lingkaran. Ya, kumpulan titik-titik.
yang memiliki jarak yang sama ya dari pusat lingkaran. Oke. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan video yang Ibu berikan di depan. Roda pada video berikut berbentuk lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Suatu titik tertentu di sini maksudnya adalah titik pusat lingkaran yang tepat berada di tengah lingkaran. Misalnya kita beri namanya sebagai O. Dan maksud dari berjarak sama di sini, misalnya pada lingkaran terdapat titik A dan B, maka jarak antara A ke O akan sama dengan jarak antara B ke O. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya, maka lingkaran berikut disebut sebagai lingkaran O. Iya. Jadi betul ya bahwa lingkaran itu kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari pusat lingkaran. Ya, jadi kalau misalnya dari titik ini, misalkan sini ada titik B, nah, jaraknya itu sampai ke pusat lingkaran itu sama dengan jarak dari A ke O. Nah, itu. Ya, oke. Nah, selanjutnya kalian juga perlu mengetahui tentang jarak antara dua titik ya. Nah, misalkan di sini Ibu punya titik koordinat A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Nah, bagaimana menghitung jarak antara dua titik, yaitu titik A dan titik B yang menghubungkan kedua garis tersebut? Ada yang bisa mengetahui ya? Silakan, Lesna. Ketika kita ingin mencari jarak antara dua titik, sebenarnya yang akan kita cari adalah panjang sisi miring segitiga siku-siku yang terbentuk dari garis sumbu X dan sumbu Y. Sehingga untuk mencari panjang sisi miringnya, kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Maka kita peroleh jarak titik AB sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu juga punya video terkait dengan jarak antara dua titik. Silakan dicermati, diperhatikan di depan. Nih. Mengapa rumus jarak dua titik itu adalah akar dari dalam kurung kuadrat Y1 min Y2 plus dalam kurung kuadrat X1 min X2. Begini pembahasannya. Rumus itu didapat dari menurunkan segitiga siku-siku. Kita tahu bahwa segitiga siku-siku, sisi miringnya itu adalah C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Misal di sini ada dua titik, apabila kita tarik garis lurus itu akan berpotongan tegak lurus, maka di situ ada titik lagi. Di situ akan membentuk sebuah segitiga, di mana untuk tingginya itu adalah Y1 min Y2 dan untuk alasnya itu adalah X1 min X2. Di sini kita substitusi dengan C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat tadi dengan Y1 min Y2 untuk tingginya dan X1 dan X2 dengan alasnya, maka akan menjadi rumus seperti ini. Ya, jadi seperti apa yang dikatakan dari temannya kalian tadi, bahwa untuk menentukan jarak antara dua titik itu sebenarnya kita akan mencari panjang sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, yaitu jarak dari A ke B atau sisi miringnya. Sehingga untuk mencari panjang sisi miring yang akan kita gunakan di sini adalah ini sisi miring ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, itu diingat itu. Yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring yang ini itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Nah, seperti ini.
A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi bisa kita tentukan bahwa jarak dari titik A ke B itu sama dengan X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, oke, seperti itu. Jadi betul ya. Nah, selanjutnya kalian juga perlu mengetahui tentang materi persamaan kuadrat. Nah, ini juga. Ada yang masih ingat? Untuk menyelesaikan X kurang 4, misalkan di sini Ibu punya persamaan kuadrat X kurang 4 kuadrat. Bagaimana menjabarkan nanti hasil akhirnya akan seperti apa? Siapa yang bisa? Masih ingat? Oh ya. Oke, Zabayani ya. Bindayani. Ya. Coba silakan duduk. Coba perhatikan, kita lihat hasil yang diselesaikan oleh temannya kalian. X kurang 4 dikali X kurang 4. Ya, dijabarkan. Ya, X kuadrat. Ya, ini X dikali X. Dikali X kali min 4X. Ya, min 4X. Terus selanjutnya ini dikalikan min 4 kali X, min 4X. Terus min 4 dikali min 4 menghasilkan positif 16. Ya, karena ini sudah sejenis sukunya langsung dioperasikan. Min 4 kurang min 4 itu min 8 ditambah 16 menghasilkan X kuadrat kurang 8X ditambah 16. Iya, betul sekali. Kita beri aplaus. Ya. Alhamdulillah ternyata kalian masih ingat ya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait penjabaran persamaan kuadrat ini, di sini juga Ibu punya video. Nanti disimak baik-baik. Silakan diperhatikan di depan. Nah, khususnya X plus 3 kuadrat itu sama aja dengan X kuadrat ditambah 3 kuadrat dengan X kuadrat ditambah 9. Dan seperti ini salah. X plus 3 kuadrat itu sama aja dengan X plus 3 dikalikan X plus 3. Ini kita kalikan satu per satu. X kalikan X itu X kuadrat, X kalikan 3 itu 3X, 3 kalikan X itu 3X, 3 kalikan 3 itu 9. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, ini yang betul. Nah, jadi begitu ya. Proses penyelesaiannya itu, kalau kalian menyelesaikannya seperti ini, yaitu X ini kan memang dikuadratkan, X kuadrat terus ditambah 3 dikuadratkan jadi 9. Ini salah. Bukan seperti itu cara penyelesaiannya. Tetapi penyelesaiannya itu X tambah 3 ini dikuadratkan, berarti X tambah 3-nya berulang sebanyak 2 kali ya, sebanyak pangkatnya. Nah, baru proses penyelesaiannya seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Ini dikali dengan ini X kuadrat, terus X dikali positif 3X, terus ini lagi dikali 3 kali X, 3X, baru 3 kali 3, 9. Ya, sehingga ini karena sudah sejenis 3X dan 3X ini bisa langsung kita operasikan. Jadi ini X kuadrat, 3 tambah 3 ini 6X, dan ini 9. Ya, jadi seperti itu ya. Seperti yang diselesaikan oleh temannya kalian tadi. Nah, oke. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah memahami materi prasyaratnya, yaitu pertama tadi apa? Definisi lingkaran, terus jarak antara dua titik, dan yang ketiga adalah persamaan kuadrat. Nah, berarti itu
kalian insya Allah sudah lebih bisa memahami kita pada saat kita akan menentukan persamaan lingkaran. Nah, misal di sini, jadi itu hubungan jarak antara dua titik dengan persamaan lingkaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelum kita lanjut, kita tepuk keren dulu. Ayo, seperti apa? Tepuk keren. Tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol keren. Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, baiklah, kita lanjutkan untuk kalian bisa memahami persamaan lingkaran setelah kalian sudah mengetahui materi prasyaratnya tadi. Nah, silakan diperhatikan video yang akan Ibu Guru berikan. Hubungan jarak dua titik dengan persamaan lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Satu titik tertentu ini adalah pusat lingkaran. Apabila kita ilustrasikan, kurang lebih adalah seperti ini. Misalkan di sini ada suatu titik, kemudian di sini ada suatu titik, dan kemudian di sini ada suatu titik. Maka dari ketiga titik ini berjarak sama terhadap satu titik tertentu ini nanti sebagai pusat lingkaran. Maka apabila titik-titiknya ini bukan 3, melainkan di sini banyak sekali sampai membentuk suatu garis. Inilah yang dimaksud lingkaran. Kurang lebih definisinya seperti ini. Sehingga dari definisinya saja di sini bisa teman-teman lihat bahwa lingkaran ini adalah titik-titik. Jadi di sini titik-titik yang sangat banyak sehingga menjadi suatu garis yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik. Artinya di sini adalah dua titik yang saling berhubungan. Namun di sini titiknya banyak sekali, atau ini adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik. Sehingga dari definisinya ini sudah pasti ada keterikatan atau keterkaitan dengan rumus jarak dua titik dengan persamaan lingkaran. Sehingga tidak heran biasanya apabila teman-teman di sekolah sebelum guru menerangkan tentang lingkaran biasanya akan mengulas terlebih dahulu tentang rumus jarak dua titik. Untuk rumus jarak dua titik ini tidak akan kita bahas karena kita sudah membahasnya di konsep dasar dan pembuktian rumus. Saya cantumkan linknya di sebelah kanan atas. Sehingga di sini kita hanya membahas fokus di hubungan antara rumus jarak dua titik dengan persamaan lingkaran. Sehingga apabila lingkaran ini kita taruh di sebuah koordinat kartesius, semisal dengan pusatnya kita ambil sebagai pusat sebuah koordinat kartesius, ini adalah 0, 0, x-nya 0, y-nya 0. Dan kita ambil jarak dari titik-titik ini dengan titik pusat lingkaran, ini jaraknya adalah 4. Maka untuk persamaan lingkaran ini harus memenuhi semua titik-titik ini. Jadi ya apabila Y2, Y1, semisal kita ambil titiknya adalah titik yang ini, X2-nya 0, Y2-nya 4, sehingga di sini Y2 ini 4, X2 ini adalah 0, dan untuk Y1, X1 ini sebagai pusat lingkaran sehingga di sini 0 dan 0, maka di sini 4 ini 0 hasilnya 4 dan 0 ini 0 hasilnya 0. Kemudian karena ini persamaan sehingga di sini sama dengan 4,
Untuk 4, ini adalah jarak dari pusat lingkaran dengan titik yang di sini tadi sudah kita masukkan ke dalam Y2 dan X2. Sehingga bisa dilihat di sini memenuhi 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Atau untuk titik yang lain, semisal di sini kita ambil X2-nya adalah 4 dan Y2-nya adalah 0, sehingga di sini Y2 dan X2 ini adalah 4 dan 0. Untuk Y1 dan X1 di sini tetap 4, karena adalah sebagai pusat lingkaran. Sehingga di sini bisa dilihat 0 hasilnya 0, 4 0 hasilnya 4. Kemudian di sini jaraknya dari pusat lingkaran dengan titik yang sudah kita ambil jaraknya adalah 4. Maka untuk menghilangkan akar, ini ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan, hasilnya ruas kanan 4 kuadrat, ruas kiri di sini akarnya hilang. Kemudian apabila kita ambil titik 0 min 4 atau min 4 titik 0, hasilnya nanti juga sama. Sehingga dari persamaan-persamaan ini, apabila diambil rumusnya yang memenuhi semua titik-titik ini, rumusnya kurang lebih adalah seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk R kuadrat ini adalah 4 kuadrat, ini adalah sebagai jari-jari. Kemudian X kuadrat, karena di sini titik pusatnya berada di 0, sehingga ini tidak mempengaruhi untuk titik yang ini tadi sudah kita tuju. Semisal ini bisa dilihat untuk 4 0, kirinya 4, X-nya 0, ini tadi titik yang kita tuju adalah titik yang ini. Atau juga titik yang ini bisa dilihat X-nya 4, Y-nya 0. Untuk titik pusatnya di sini tidak mempengaruhi karena 0, 0. Kemudian bagaimana jika lingkaran yang sama ini bergeser menjadi seperti ini? Maka untuk lingkaran yang ini akan kita hapus. Bisa dilihat bahwa lingkaran yang baru ini sama dengan lingkaran yang lama. Namun pusat lingkarannya di sini berbeda. Pusatnya berada di titik 2,2. Atau apabila kita pilih titik yang pertama, ini adalah 2 dan 6, sehingga di sini Y2 dan X2-nya ini adalah 6 dan 2. Kemudian X1 dan Y1 ini pusat lingkaran, sehingga 2 dan 2. Kemudian jaraknya ini adalah 4, atau jari-jari lingkaran ini adalah 4. Maka bisa dilihat 6 min 2 hasilnya adalah 4 dan 2 min 2 hasilnya 0. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan ini kita kuadratkan, sehingga ruas kanan 4 kuadrat dan di sini ruas kiri akarnya habis, sehingga menjadi seperti ini. Dan ini memenuhi 4 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Atau semisal di sini kita ambil untuk titik yang lain, ini adalah titik 2 min 2. Sehingga bisa dilihat untuk X2 dan Y2 ini adalah 2 dan min 2. Maka min 2 hasilnya min 4. Min 4 kuadrat ini adalah 16, dan untuk 4 kuadrat di sini juga 16. Kemudian untuk 0 kuadrat di sini tetap 0. Dan untuk akarnya di sini sama, ruas kiri dan ruas kanan ini kita kuadratkan, sehingga di sini habis. Dan ini juga memenuhi. Sehingga tidak heran apabila rumus persamaan lingkaran dengan pusat di titik A dan B, semisal di sini pusatnya kita simbolkan sebagai A dan B, maka rumusnya adalah X min A kuadrat plus dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kurang lebih adalah seperti ini hubungan jarak dua titik dengan persamaan lingkaran. Semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di bawah. Oke. Dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, sudah mulai ada gambaran bahwa untuk membedakan
pusat lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan bentuk persamaan pusat lingkarannya di titik P, A, B ya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal dilihat. Kalau pusatnya itu 0,0 tadi, seperti gambaran tadi, terus dari pusat 0,0 itu jari-jarinya atau R-nya itu, maka di situ kalian bisa menggunakan bentuk persamaan. Misalnya X1, Y1-nya itu kan sudah pasti 0,0 ya, karena titik pusatnya dia dimulai dari sini, ya. Terus kita tarik garis lurus, di sini ada titik B, misalkan di sini, atau titik P lah misalkan. Nah di sini ini kan O di sini 0,0. Nah berarti kita menggunakan rumus jarak dua titik. Di sini titiknya X2, Y2. Kalau kita gunakan rumus jarak OP-nya, OP atau jari-jarinya ini kan jarak dari sini ke sini kan sama dengan jari-jari ya. Nah, berarti kita gunakan akar. Nah, ini X2 dikurang X1 ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, berarti di sini akar X2-nya kan dikurang dengan 0 menghasilkan X2 kan? Nah, di sini kuadrat atau X saja. Terus ditambah Y2 dikurang Y1, ini kan dikurang dengan 0 menghasilkan Y kuadrat kan? Nah, sehingga bentuk persamaannya kalau di pusat 0,0 akan menjadi ini X kuadrat. Kalau kita hilangkan akarnya Y kuadrat, maka di sini jadi R kuadrat. Nah, ini bentuk persamaan di pusat O 0,0. Nah, itu kaitannya dengan jarak antara dua titik. Jadi titik yang ini dikurangkan dengan yang ini. Kalau pusat A, B berarti titiknya itu pusatnya adalah X1, Y1-nya itu atau A, B-nya itu nanti kita kurangkan dengan titik yang di sini. Di sini misalnya X2, Y2. Nah, seperti itu. Jadi misalnya di sini pusatnya A, B berarti X-nya dikurang A kan? A ini kan titik koordinatnya ya. Nah, terus Y-nya dikurang dengan B. Sini kan B. Nah, seperti itu. Untuk pusat A, B. Ini jari-jarinya ya. Jarak dari sini ke sini kan jari-jari atau panjang sisi diri. Bisa dipahami? Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan persamaan lingkaran di pusat O 0,0 dan persamaan lingkaran di pusat A, B. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa manfaatnya kita mempelajari persamaan lingkaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Supaya kita mengetahui, kita mempelajari ini, kira-kira apa manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, hapus dulu. Untuk kalian lebih memahami apa manfaatnya kita mempelajari persamaan lingkaran ini, di sini juga Ibu punya video, silakan disimak baik-baik. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar mengenai persamaan lingkaran dengan pusat dan jari-jari tertentu. Mengerjakan tugas sekolah akan lebih nikmat ditemani secangkir minuman hangat. Jika membutuhkan akses internet, kamu bisa mampir di kedai Mas Boy. Tersedia jaringan wifi gratis bagi pengunjung yang memesan makanan atau minuman. Kamu harus memilih meja yang tepat untuk mendapatkan sinyal terbaik di kedai ini. Jika komputer sentral sebagai titik pangkal 0,0, maka perangkat pemancar diletakkan di koordinat 3,5 dan memancar
memancarkan sinyal batas radius 6 meter. Inilah area jaringan Wi-Fi yang berbentuk lingkaran. Dengan persamaan X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan 30. Sambil lihat rumusnya ya. Mari kita coba cek apakah penghubung yang berada di koordinat 7,8 dalam area jaringan Wi-Fi. Setelah disubstitusikan, kita peroleh nilai 25 yang kurang dari 36. Artinya, pengunjung tersebut berada dalam lingkaran area jaringan Wi-Fi. Ingat ya, selesaikan dulu tugasnya, baru buat game dan sosmed. Jadi bisa disimak. Jadi manfaatnya itu salah satunya seperti itu, yaitu untuk kita mengetahui sampai di mana jangkauan sinyal WiFi bisa kita tangkap. Nah, atau kita bisa dijangkau. Nah, seperti tadi itu di sini bisa kita cermati, kita lihat. Nah, ini mana tadi itu? Ah, di sini. Tunggu ya. Jumpa lagi dengan media. Intinya tadi itu bahwa ada suatu titik koordinat 7,8 ya. Nah, titik koordinat ini kita akan cek apakah dia masih bisa menangkap sinyal WiFi atau tidak dari titik titik pusatnya itu adalah A, B. Dalam hal ini tadi sudah diketahui titiknya itu 3,5 tadi ya. Nah, di situ kita menggunakan persamaan lingkaran di pusat A, B, yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan jari-jarinya tadi jarak dari titik pusatnya itu berapa? 6 ya? 6. Iya, berarti di sini kalau jari-jarinya itu sama dengan 6, kalau kita substitusikan dari apa yang sudah diketahui itu sama dengan X kurang 3, A-nya 3, Y kurang B-nya 5. Nah, itu sama dengan 6 kuadrat ya. Nah, untuk kita mengecek apakah titik koordinat 7,8 ini bisa menangkap sinyal WiFi dari router atau tidak. Nah, tinggal kita substitusikan. Di sini nilainya ini kan X-nya, ini Y-nya ya. Berarti X-nya ini 7 kurang 3 kita kuadratkan ditambah Y-nya 8 kurang 5 dikuadratkan 6 dikuadratkan berapa? 36 ya. Nah, sehingga ini kalau kita kurangkan berapa ini? 4 ya. 4 ini kuadrat ditambah ini kalau kita kurangkan 3 kuadrat 36. Nah, kita jumlahkan. Ini 4 kali 4 berapa? 16. Ini 9 sama dengan 36. 16 tambah 9 berapa? 25. Nah, angka 25 ini ternyata lebih kecil dari 36. Artinya apa? Bahwa kan ini jari-jarinya ini jarak dari titik pusatnya A, B itu jaraknya yang bisa ditangkap oleh sinyal WiFi itu sejarak 6 meter tadi ya. Ternyata kalau kita kuadratkan itu 36. Berarti 25 ini masih lebih kecil dari 36 jarak maksimalnya. Berarti dia masih berada dalam lingkaran. Artinya kalau kita berdiri di titik 7,8 ini sinyal WiFi masih kita bisa tangkap. Nah, itu penggunaan manfaat kita mempelajari persamaan lingkaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa kita sudah mengetahui kalau kita menggunakan persamaan lingkaran seperti ini untuk kita mengetahui bahwa kita masih bisa tangkap sinyal WiFi. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan di persamaannya. Ya, kira-kira bisa dipahami? Oke.
Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan di sini. Nah ini, jadi tadi itu ada router ya. Jadi router tadi itu ini fungsinya menyebarkan atau menyebar sinyal wifi dalam bentuk lingkaran dari router itu. Nah, tujuannya itu untuk menentukan lokasi atau jarak sampai di mana saja yang bisa menangkap sinyal wifi. Ya, makanya kita menggunakan persamaan lingkaran seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya video. Ibu hapus dulu. Nah, silakan disimak baik-baik videonya. Bila aktivitas menggunakan sinabung yang melihat menggunakan jelas dari pos menggunakan dari Selasa pagi. Erupsi yang berdampak cukup besar ini membuat sejumlah kawasan di sekitar Gunung Sinabung berpotensi bencana abu vulkanik. Dari pengamatan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, aktivitas sinabung masih terbilang cukup tinggi meskipun erupsi ini terjadi secara fluktuatif. Sedangkan untuk zona bahaya, pihak dari PVMBG masih terus merekomendasikan agar tidak ada aktivitas apapun pada radius 7 km, mengingat masih tinggi ancaman dari gunung api Sinabung dan hingga saat ini 9.000 warga yang masih bertahan di pengungsian. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Sekarang kalau ada permasalahan seperti tayangan video tadi ya, kira-kira kalian buat pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan video ini? Ada yang bisa terkait video tadi? Ya, silakan Iksan. Apakah Gunung Sinabung sebagai pusat lingkaran? Apakah Gunung Sinabung sebagai pusat lingkarannya? Ya, itu ya, Gunung Sinabung. Ya, oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang terkait video ini. Oh iya, silakan Al-Musafar. Berapakah jari-jari lingkaran? Berapakah jari-jari lingkarannya? Iya. Jadi kalau sudah ditanyakan pusat lingkarannya, berarti kaitannya dengan lingkaran ini jari-jarinya ya berapa? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Oh iya, kalau sudah diketahui pusatnya dengan jari-jarinya, berarti bagaimana ya bentuk persamaan lingkarannya? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Oke. Dari pertanyaannya temannya kalian tadi, kira-kira di antara kalian ada yang bisa memberikan jawaban? Pertanyaan pertama tadi. Iya, silakan Fajar. Menurut saya, Gunung Sinabung merupakan pusat lingkaran karena seluruh jaraknya sama dari pusat sejauh 7 km masuk dalam zona bahaya. Oh iya. Menurut teman kalian bahwa menurut dia Gunung Sinabung yang meletus ini ya, yang meletus ini adalah pusat lingkaran karena dari video yang dia nonton tadi itu sejauh 7 km itu merupakan zona bahaya. Jadi kita ukur 7 km itu acuannya dari Gunung Sinabung yang meletus ini ya. Nah, jadi menurut dia sudah ini yang menjadi pusat lingkaran. Ya, bagus. Terus selanjutnya ada lagi tadi yang bertanya temannya kalian. Dari permasalahan yang ada di video ini, berapa jari-jari lingkarannya ya? Ada yang tahu berapa jari-jari lingkarannya? Iya, silakan. Jari-jari lingkarannya adalah 7 km. Iya, jari-jari lingkarannya adalah 7 km. Iya, betul ya. Karena dari video tadi bahwa dari Gunung Sinabung yang meletus itu radius 7 km itu dilarang ya. Dilarang untuk beraktivitas atau masuk dalam
zona bahaya. Berarti 7 km ini yang dimaksudkan adalah jari-jarinya karena jarak dari pusat gunung meletus itu sejauh 7 km. Jadi sudah itu jari-jarinya. Artinya bahwa dari pusat gunung yang meletus ini mau ke sini, mau ke sini, mau ke sana, yang jelasnya sejauh 7 km itu adalah masuk dalam zona bahaya, jadi dilarang. Nah, sudah itulah yang dikatakan dengan jari-jarinya. Nah, oke. Pertanyaan yang ketiga tadi apa itu? Bagaimana persamaan lingkarannya ya? Ya, jadi untuk menyelesaikan semua pertanyaan tadi, di sini Ibu punya LKPD. Nanti kalian akan kerjakan, kemudian nanti kalian akan presentasikan. Nah, di sini ada masalah-masalah yang ada pada LKPD. Coba dilihat. Ini. Oke, coba dikerasin. Ya. Oke, silakan didiskusikan masalah yang ada di LKPD. Selama diskusi kelompok nanti, Ibu minta kerjasamanya ya. Ya. Kita mulai dari sekarang. Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit. Oke, silakan.
yang Salah dua. berapa di situ itu di pusatnya apa ini? Di titik dua dengan Berarti kalau titik pusatnya seperti itu berarti titik pusat apa ini? B A, B. Kalau A, B berarti bentuk persamaannya seperti apa? Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau kalian coba gambarkan dengan sumbu X, sumbu Y-nya seperti apa itu? Titiknya. Gambarkan. Coba kita tulis. Kalau titik A-nya itu dia berada di sumbu apa itu? Titik A-nya. X. Ya. B-nya titik koordinat. Tadi itu R-nya 4 akar 3 berarti dikira 4 itu jari-jarinya ya. Seperti tadi jarak antara dua titik itu sama kita mencari panjang sisi miring kan? Coba dikasih ditanamkan dulu, dibuat titik. Di mana itu titik 2? X-nya 2. Di mana titiknya 2? Terus Y-nya -4 berarti di bawah ya. Di mana titik pertemuannya, titikannya, titik koordinatnya. Coba dikasih garis di sini dengan di sini ya. Di mana? Berarti di situ. Nah, berarti di sini. Sini berarti titik pusatnya ya. Itu di situ P. Nya berapa? Baru dibuat persamaannya. Oke. Jika pusat lingkarannya apa? Berarti pusatnya apa? Oh, normal. Coba gambarkan bagaimana itu lingkarannya. Ini apa? Lingkaran. Sini ya, itu anggap gunung meletus ya. Terus jangkauan dari gunung yang meletus itu berapa? Berarti situ. Berarti bentuk gambarnya 7. R sama dengan Iya. Sini gunung meletusnya ya. Berarti pusatnya O. Coba dicari ya. Berarti bentuk persamaannya seperti apa? kuadrat dengan R kuadrat. Berapa 7 kuadrat? 49. Jadi bentuk persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama itu dengan dari hasil yang video tadi ya, yang kalian sudah nonton, berarti kalian sudah bisa tebak ya persamaan lingkarannya itu adalah seperti 7 kilometer tadi ya. Sudah. Misalnya aku ambil
Silakan berapa? 12 kali 12 berapa? Iya. Disederhanakan, iya. 12 itu diselesaikan saja berapa itu? Jadi berapa? 148. Waktunya tinggal 4 menit ya. Silakan dicek kembali. Dicek kembali apa yang sudah kalian tentukan, tuliskan dari soal yang ada pada RKPD. Dicek kembali apakah sudah tepat cara penyelesaiannya. Dicek kembali, jangan sampai ada yang masih keliru. Dicek kembali, dicek. Cek kembali jawabannya. Siapa yang presentasikan? Ya, sudah dicek baik-baik itu jawabannya. Bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Tinggal 2 menit. Di cross check lagi.
Waktunya cukup ya? Ya. Sekarang masing-masing kelompok mempersiapkan untuk mempresentasikan di depan. Untuk masalah yang pertama, masalah 1, kelompok mana yang sudah siap? Oh ya, silakan. Baik, mohon perhatiannya. Kami dari kelompok 1 akan menyelesaikan masalah 1. Pertanyaannya itu, jika pusat lingkaran adalah gunung sinabung yang meletus dan jarak yang masuk dalam zona bahaya adalah radius 7 km, maka tentukan persamaan lingkarannya. Ya, silakan. Yang lain perhatikan. Substitusi atau menggantikan nilai. Iya. Baik, mohon perhatiannya. Dari sini diketahui L sama dengan 7 yang ditanyakan persamaan lingkaran di pusat O 0,0. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Selanjutnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 59. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Iya. Bagaimana kelompok lain, ada yang akan menanggapi hasil diskusi atau hasil dari kelompok 1 ya? Ada yang mau ditanggapi? Terkait masalah 1 ya? Apa tadi soalnya? Coba dibacakan. Jika pusat lingkaran adalah gunung sinabung yang meletus dan jarak yang masuk dalam zona bahaya adalah radius 7 km, maka tentukan persamaan lingkarannya. Oh iya, oh ini dari video tadi ya, yang kalian sudah nonton dan cermati, bahwa jika pusat lingkarannya adalah gunung sinabung yang meletus. Apa lagi tadi soalnya? Dan jarak yang masuk dalam zona bahaya Iya. adalah radius 7 km. Dan jarak yang masuk dalam zona bahaya dari pusat lingkaran atau pusat gunung yang meletus itu adalah sejauh 7 km. Berarti di sini kelompok 1
menyimpulkan bahwa itu pusat gunung yang meletus itu sebagai pusat lingkaran 0,0 dan jarak radius yang masuk zona bahaya adalah 7 km, itu adalah jari-jarinya ya, sehingga mereka menemukan persamaan lingkarannya itu adalah persamaan lingkaran di pusat O 0,0. Dalam hal ini bentuk persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jari-jarinya itu atau R-nya adalah 7, sehingga bentuk persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 7 kuadrat itu. 7 kuadrat menghasilkan 7 kali 7 49. Iya, jawabannya sudah benar ya. Oke, apakah kelompok 1 kita berikan tepuk tangan keren? Oke, kita berikan tepuk tangan keren. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol kiri. Ya, beri aplaus. Silakan duduk. Oh iya. Oke. Masalah yang kedua. Kelompok mana yang siap akan mempresentasikan di depan? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyelesaikan permasalahan. Kelompok berapa? Permasalahan 2. Oh, kelompok 2. Oh, kelompok 2 ya? Oh iya. Oke, silakan lanjutkan. Untuk pertanyaannya yaitu jika suatu lingkaran berpusat titik P 2,4 dan jari-jari lingkaran R sama dengan 4/3. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Oh iya.
titik P, ya. A-nya 2, B-nya min 4. Ya. Ya, dicermati baik-baik. Jangan sampai ada kekeliruan. Oke, silakan. Yang lain, tolong perhatikan di depan. Jadi di sini kita bisa melihat yang diketahui titik P adalah 2,-4. A sama dengan 2, B sama dengan min 4, dan R sama dengan 4/3. Yang ditanyakan persamaan lingkaran di pusat P, A, B. Baik, untuk menentukan persamaan lingkaran di pusat P, A, B, persamaan yang digunakan yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu disubstitusikan nilai-nilai yang ada di atas ini ke dalam persamaan ini sehingga X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang min 4 kuadrat sama dengan 4/3 kuadrat. X kurang 2 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 48. Jadi persamaan lingkaran di pusat P, A, B adalah X kurang 2 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 48. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Kelompok lain ada yang akan ditanggapi? Iya, silakan Mesna. Oh, pertanyaannya katanya nilai 48 itu bisa dijabarkan. Dari mana itu hasil sehingga bisa mendapatkan atau diperoleh nilai 48? Ya. Baik, jadi nilai 48 dihasilkan dari 4 kali 4 sama dengan 15, akar 3 kali akar 3 sama dengan 9, akar 9 sama dengan 3. Jadi dapat diperoleh 16 kali 3 sama dengan 48. Jadi persamaan lingkaran di pusat P, A, B adalah X kurang 2 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 48. Itu. Bagaimana Nesna dari hasil jawaban temanmu? Apakah bisa pahami? Iya, jadi 48 itu dari 4 akar 3 dikuadratkan ya. Jadi 4-nya dikuadratkan menghasilkan nilai 16, akar 3 dikuadratkan itu
Akar 3 kali akar 3, akar 9, dicabut akarnya menghasilkan nilai 3. Sehingga kalau dikalikan menghasilkan nilai 48. Itu maksudnya, iya. Betul ya? Oke. Terus dari apa yang sudah diselesaikan oleh kelompok 2, ada yang ditanggapi? Sudah, cukup jelas? Ya, Bu. Iya, dari masalah yang diselesaikan oleh kelompok 2 itu bahwa disuruh menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 2,4 ya, dan jari-jari lingkarannya itu 4 akar 3. Jadi karena pusatnya itu 2,4, itu artinya nilai A-nya 2, B-nya min 4, dan jari-jarinya itu disimbolkan dengan R, yaitu 4 akar 3. Berarti yang ditanyakan ini atau yang akan diselesaikan bentuk persamaannya, kelompok 2 menentukan bentuk persamaan di pusat P, A, B. Karena sudah diketahui titik pusatnya ya, nilai A dan nilai B-nya, berarti mereka akan menggunakan persamaan lingkaran di pusat P, A, B, yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Disubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Iya, betul. Menghasilkan X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 48. Iya, saya kira betul ya? Ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah kita berikan tepuk tangan keren? Ya. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan keren. Iya, silakan duduk. Oke, dari 2 kelompok yang sudah tampil, ternyata masih ada 1 kelompok lagi yang belum presentasi di depan ya. Dan ini kelompok yang sudah kita tunggu-tunggu ya, karena tinggal 1 kelompok yang belum tampil presentasi di depan. Olehnya itu saya persilakan kelompok yang berapa ini? 3. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Silakan. Masalah yang ketiga, sebuah router WiFi memancarkan sinyal dalam bentuk lingkaran dengan pusat di titik 3,5. Jika jangkauan maksimal sinyal tersebut adalah 12 meter, tentukan persamaan lingkaran yang mewakili daerah jangkauan sinyal WiFi tersebut. Ya, silakan. Diperhatikan yang lain di depan. Perhatikan di depan.
Perhatikan di depan. Ya, silakan. Perhatian sebentar. Saya akan menjelaskan dari permasalahan 3. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa persamaan lingkarannya berpusat di P A, B atau P 3,5, di mana A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan jari-jarinya sama dengan 12. Misalnya persamaan lingkarannya. Setelah mengetahui nilai-nilainya, kita dapat menggunakan perhitungan persamaan lingkaran di pusat P A, B, yaitu S kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan L kuadrat. Kemudian nilai-nilainya kita berikan menjadi S kurang 3 kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Ya, ada yang mau ditanggapi dari hasil diskusi kelompok 3, kelompok lain? Jelas? Iya, dari masalah 3 itu bahwa sebuah router WiFi memancarkan sinyal dalam bentuk lingkaran dengan pusat di titik 3,5 ya. Jika jangkauan maksimal sinyal tersebut adalah 12 meter. Tentukan persamaan lingkaran yang mewakili daerah jangkauan sinyal WiFi tersebut. Ya, jadi dari soal dari masalah 3 ini itu sudah diketahui titiknya adalah 3,5. Berarti di situ yang dimaksudkan adalah titik pusat A, B ya. Nah, sehingga kelompok 3 untuk menjawab persamaan lingkarannya itu mereka menggunakan persamaan lingkaran di pusat A, B, yaitu bentuk persamaannya adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini dikatakan bahwa jangkauan maksimal sinyal tersebut adalah 12 meter. Berarti jari-jarinya ya 12 meter atau 12 kuadrat itu diperoleh bentuk persamaannya X kurang 3 kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 12 kuadrat. 12 kuadrat diuraikan itu menghasilkan 144. Iya, saya kira cukup jelas ya dan sudah tepat. Oke. Apakah kelompok 3 kita berikan tepuk tangan keren? Ya, Bu. Ya, oke. Mari kita berikan tepuk tangan keren. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol keren. Iya, oke. Silakan duduk. Iya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok dan alhamdulillah juga Ibu lihat penampilan masing-masing kelompok sudah bagus-bagus ya, baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, hasil pekerjaannya juga setelah Ibu lihat sudah betul, sudah benar, sudah tepat juga. Nah, namun di sini pada saat diskusi tadi barangkali ada yang diperbaiki sedikit saja ya. Artinya lebih fokus, terus kerjasamanya lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Oke, untuk semuanya Ibu kita sama-sama memberikan tepuk keren lagi. Oke, 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol keren. Iya, oke. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari materi terkait persamaan lingkaran ini, mulai dari tadi Ibu Guru menjelaskan, terus kalian juga melihat tayangan video. Nah, kira-kira menurut kalian kesimpulan seperti apa atau manfaat seperti apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan
ditulis masing-masing kelompok kesimpulan atau manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan masing-masing ditulis 3 menit ya. Sudah? Sudah? Masih ada yang Oke, silakan. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang pertama? Wah, ini dulu. Oke, silakan. Hari ini kami belajar bahwa persamaan lingkaran itu sebenarnya menggambarkan jarak yang tetap dari suatu titik pusat ke semua titik pada lingkaran. Iya, itu ya. Jadi apa tadi? Menentukan persamaan lingkaran itu bagaimana tadi kesimpulannya? Coba dikasih besar sedikit suaranya. Bahwa persamaan lingkaran itu sebenarnya menggambarkan jarak yang tetap dari suatu titik pusat ke semua titik pada lingkaran. Iya, jarak ke setiap lingkaran sama ya. Oke, kesimpulan yang tadi angkat tangan, iya silakan. Kesimpulan apa dari kelompoknya kalian yang bisa diambil dari pembelajaran kita terkait persamaan lingkaran ya? Oke. Untuk bisa menentukan persamaan lingkaran baik di pusat O 0,0 dan pusat P A, B, kita perlu mengetahui dan memahami jarak antara dua titik dan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi miringnya. Oh iya, itu juga bisa, ya. Bagus. Terus yang kelompok lain masih ada untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Mesna. Ternyata dengan mengetahui pusat dan jarak-jarak suatu lingkaran, kita bisa langsung menuliskan persamaannya. Iya, ternyata dengan kita mengetahui titik pusatnya dengan jarak-jaraknya, berarti kita sudah bisa menentukan persamaan lingkarannya. Oke. Nah, masih ada lagi? Cukup. Oke. Terus manfaatnya apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang, oh ya, bagaimana Fajar manfaatnya? Kami jadi lebih paham konsep dasar lingkaran. Iya, lebih paham konsep dasar lingkaran ya.
Ya, artinya lingkaran itu dari titik pusat ke titik kumpulan titik-titiknya itu jaraknya sama ya. Oke. Terus yang lain ada apa manfaatnya yang bisa diperoleh? Kami bisa menggunakan persamaan lingkaran untuk menyelesaikan berbagai soal. Misalnya mencari pusat dan jari-jari atau menentukan apakah suatu titik terletak pada lingkaran. Iya, itu juga bisa. Ya, betul. Oke, yang masih ada lagi? Silakan. Ternyata persamaan lingkaran bisa digunakan dalam beberapa contoh seperti dapat mengetahui zona bahaya ketika ada bentuk itu. Oh iya, tadi ya dari video dia menarik kesimpulan bahwa kita bisa mengetahui ya apakah itu kita masuk dalam zona bahaya atau tidak ya, mengetahui jarak dari pusat gunung yang meletus ya. Nah itu kita sudah mengetahui itu bahaya atau tidak. Oke, masih ada lagi? Cukup ya? Iya, kalau cukup ya berarti pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Nah, pertemuan kita berikutnya kita akan mempelajari tentang menemukan bentuk umum persamaan lingkaran. Ya, jadi begitu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Nah, Ibu minta lagi salah seorang di antara kalian siapa yang bisa untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Ya, oke, Al-Musafar, silakan kita tutup dengan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita tutup dan akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.